Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, kita masuk materi penguatan 1 yang selanjutnya, yaitu tentang risiko audit, bukti audit, dan materialitas, yang akan dijelaskan oleh kelompok 6, yaitu Dena Sewia 18 30 40 30 17 dan Fabricio Cisriani 18 30 40 30 32. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM. Oke teman-teman, kita masuk pokok pembahasannya ya. Yang pertama yaitu jenis-jenis risiko audit. Yang kedua, menilai risiko. Yang ketiga, hubungan risiko dan bukti audit. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi risiko audit. Yang kelima, jenis bukti audit. Yang keenam, reliabilitas bukti audit. Yang ketujuh, dokumen audit. Yang kedelapan, pertimbangan materialitas. Yang kedelapan, latihan menentukan materialitas. Yuk kita simak apa aja. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu jenis-jenis risiko audit. Planned detection risk atau risiko penentuan yang direncanakan adalah risiko bahwa bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal mengemukakan kekeliruan yang melampaui jumlah yang dapat ditolerir. Jika kekeliruan semacam itu timbul, ada dua hal yang penting harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu PDR, tergantung pada 3 unsur risiko lainnya dalam model. Jadi, risiko penemuan yang direncanakan hanya akan berubah jika auditor mengubah salah satu unsur lainnya. Yang kedua, PDR, menentukan besarnya bukti yang akan dikumpulkan. Hubungan antara PDR dengan bukti berbanding terbalik. Jika nilai risiko penemuannya yang direncanakan diperkecil, berarti jumlah bukti yang harus dikumpulkan auditor dalam audit lebih banyak. Yang kedua, acceptable audit risk atau risiko audit yang dapat diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mengandung salah satu saji material tanpa pengecualian telah diberikan. Risiko ini ditetapkan secara subjektif bahwa auditor bersedia menerima laporan keuangan tidak disajikan secara wajar. Setelah audit selesai dan mendapat wajar tanpa pengecualian telah diberikan, kalau auditor menetapkan tingkat risiko audit yang dapat diterima rendah, berarti ia ingin lebih memastikan bahwa tidak ada kekeliruan yang material dalam laporan keuangan. Tingkat risiko 0 berarti kepastian penuh bahwa laporan keuangan tidak mengandung kekeliruan yang material. Kita masuk jenis risiko audit yang ketiga, yaitu inherent risk atau risiko bawaan atau risiko melekat. Adalah penetapan auditor akan memungkinkan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengelandian intern. Risiko bawaan menunjukkan faktor kerentanan dalam keuangan terhadap kekeliruan yang material dengan asumsi tidak ada pengendalian intern. Bila auditor berkesimpulan bahwa akan banyak kemungkinan terjadi kekeliruan tanpa pengendalian intern, berarti risiko bawaannya tinggi. Faktor pengendalian intern tidak diperhitungkan dalam menetapkan inherent risk atau risiko bawaan. Karena dalam model risiko audit, hal itu akan diperhitungkan tersendiri sebagai risiko pengendalian. Hubungan antara risiko bawaan atau inherent risk dengan risiko penemuan atau planned detection risk
serta rencana pengumpulan bukti adalah bahwa inherent risk sifatnya berbanding terbalik dengan planet detection risk. Maka planet detection risk tinggi dan bukti yang harus dikumpul pun sedikit. Yang keempat yaitu risiko audit, yaitu control risk. Adalah ukuran penetapan auditor akan memungkinkan adanya kekeliruan atau salah saji dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian intern. Risiko pengendalian atau control risk mengandung unsur. Yang pertama, apakah struktur pengendalian intern klien cukup efektif untuk mendeteksi atau mencegah kekeliruan. Yang kedua, keinginan auditor untuk membuat penetapan tersebut di bawah nilai maksimum atau Baiklah, materi selanjutnya yaitu menilai risiko. Prosedur penilaian risiko terdiri atas yang pertama, prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain atau Inquiries of Management and Other ISA 240/17. Auditor wajib menanyakan kepada manajemen tentang yang pertama, penilaian oleh manajemen mengenai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Karena kecurangan termasuk tentang sifat, luas dan beberapa seringnya penilaian tersebut dilakukan. Proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu termasuk risiko kecurangan yang diidentifikasi oleh manajemen atau yang dilaporkan kepada manajemen atau risiko kecurangan mungkin terjadi dalam jenis transaksi, saldo akun, atau pengungkapan. Komunikasi manajemen dengan mengenai proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu. Komunikasi manajemen dengan karyawan, jika ada, tentang pandangan manajemen mengenai praktik-praktik bisnis dan perilaku etis. Pengamatan dan inspeksi atau observation dan inspection. Observasi atau pengamatan dari inspeksi atau observation dan inspection mempunyai dua fungsi. Yang pertama, mendukung prosedur inquiries atau bertanya kepada manajemen dan pihak-pihak lain. Yang kedua, menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Observasi, pertimbangan untuk mengamati. Yang pertama, bagaimana entitas berperan. Selanjutnya, penjelasan tentang inspeksi. Inspeksi mempertimbangkan untuk menginspeksi dokumen seperti rencana bisnis, strategi, dan proposal bisnis, kajian industri dan laporan median mengenai entitas, kontrak dan komitmen besar, ketentuan dan perundangan, dan korespondensi dengan regulator. Korespondensi dengan pengacara bankir dan pemangku kepentingan lain. Kebijakan dan catatan akuntansi, buku pedoman pengendalian intern. Yang selanjutnya yaitu prosedur analytical atau analytical procedure. Prosedur analytical sebagai prosedur penilaian risiko membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Di samping sebagai prosedur penilaian risiko, prosedur analytical juga dapat digunakan sebagai prosedur audit selanjutnya dalam memperoleh bukti mengenai asersi laporan keuangan. Melakukan review menyeluruh atas laporan keuangan pada suatu menjelang akhir audit. Hasil prosedur analytical dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi resiko salah saji yang material mengenai asersi yang terkandung. Nah, sekarang kita lihat
penjelasan tentang hubungan risiko dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara risiko dan bukti audit sebagai berikut, yang terbagi atas. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambahkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari cara berikut ini. Yang pertama, menambahkan tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambahkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah. Dan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi risiko audit. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit terbagi atas. Yang pertama, ketergantungan pemakaian eksternal. Yang kedua, kemungkinan kegagalan keuangan. Yang ketiga, integritas manajemen. Yang keempat, sifat bisnis. Yang kelima, hasil audit sebelumnya. Yang keenam, penugasan awal versus penugasan berulang. Pihak-pihak yang terkait. Yang kedelapan, transaksi non-rutin. Yang kesembilan, pertimbangan yang diperlukan. 10. Unsur-unsur populasi. Yang 11. Faktor-faktor yang berkaitan dengan salah saji yang timbul akibat pelaporan keuangan yang curang. Yang ke-12 yaitu ketentuan aktiva terhadap misaproporsi. Atau yang ke-13-nya jenis bukti audit. Bukti audit atau yang lebih sering disebut dengan audit evidence merupakan segala macam bentuk informasi-informasi penting yang dapat digunakan oleh para auditor sebagai dasar acuan dalam memberikan opini mereka. Bukti-bukti audit dapat berbentuk nominal atau berupa pernyataan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, atau berupa ucapan lisan yang sudah dikonvensi agar menjadi bentuk pernyataan yang tertulis dan lebih relevan dengan penyajian dari laporan keuangan. Jenis bukti audit. Yang pertama, bukti fisik. Merupakan suatu bukti yang sudah diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik, misalnya dari hasil pemeriksaan persediaan, pemeriksaan kas, observasi dari aktiva tetap. Bukti-bukti fisik ini Tiga, bukti dokumentasi, suatu bukti yang sudah diperoleh dari pemeriksaan catatan transaksi keuangan. Proses seperti ini biasanya lebih sering disebut dengan pemeriksaan kepada bukti transaksi atau lebih dikenal dengan vouching. Beberapa catatan akuntansi yang lebih sering diperiksa adalah bukti-bukti transaksinya, yaitu seperti bukti kas masuk dan kas keluar, surat pesanan pembelian, dokumen penggapalan atau bill of lading, duplikat faktur penjualan, dan lain sebagainya. 4. Observasi. Suatu tindakan yang sudah dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti audit dengan cara menggunakan panca indera, misalnya memanfaatkan indera penglihatan, indera pendengaran, sentuhan, penciuman. Bukti audit yang dapat diperoleh melalui pengamatan. 6. Perhitungan. Suatu bukti yang sudah diperoleh dari beberapa kali pengujian perhitungan kembali. Para auditor dapat memberikan tanda-tanda pada kertas kerja bahwa saldo yang sudah diperiksa perhitungannya telah dilakukan dengan sangat cermat dan tepat. Perhitungan kembali yang harus dilakukan untuk memeriksa tingkat kecermatan perhitungan yang sebelumnya telah dilakukan oleh auditor. 7. Reperformance. Bukti-bukti penting yang sudah diperoleh dari pemeriksaan prosedur kerja yang masih berlaku dan masih bisa dijalankan oleh pihak audit, termasuk juga tentang pengendalian internalnya. Tujuan dari dilakukan reperformance ini adalah untuk menguji selanjutnya yaitu reliabilitas bukti audit.
Reliabilitas bukti audit ini mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya atau layak dipercaya. Terdapat 6 karakteristik reliabilitas dari bukti audit, yaitu yang pertama yaitu independensi penyedia bukti. Bukti yang diperoleh dari luar entitas lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari dalam entitas, seperti komunikasi dari bank, pengacara, atau para pelanggan. Dokumen yang berasal dari luar organisasi seperti polis, asuransi akan lebih dipercaya. 4. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Meskipun sumber informasi bersifat independen, bukti audit tidak dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut memenuhi kualifikasi untuk itu. Selain itu, bukti yang diperoleh langsung oleh auditor tidak dapat diandalkan jika auditor tidak memenuhi kualifikasi untuk mengevaluasi bukti tersebut. 5. Tingkat objektivitas. Bukti yang objektivitas lebih dapat diandalkan dibandingkan bukti subjektif. Contoh bukti objektif adalah konfirmasi piutang usaha dan saldo bank, perhitungan fisik sekuritas. Selanjutnya yaitu dokumen audit. Dokumen yang dibutuhkan dalam standar audit keuangan yang pertama yaitu catatan primer akun-akun seperti A. Buku bank dan buku kas kecil yang lengkap dan mutakhir hingga akhir tahun. B. Arsip tagihan atau nota atau kuitasi untuk semua item belanja. C. Arsip atau buku kuitasi untuk uang yang diterima. D. Pernyataan bank, slip penyetoran, dan buku cek. 3. Jadwal dan daftar. Seperti A. Jadwal hutang atau uang yang diutang oleh organisasi. B. Jadwal piutang atau uang yang diutang kepada organisasi. C. Jadwal jatuh tempo hibah. D. Jadwal hibah yang dijanjikan. E. Daftar aset tetap. 4. Informasi. Selanjutnya yaitu pertimbangan materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan audit yang disebut dengan materialitas perencanaan. Mungkin dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit. Karena yang pertama keadaan yang melingkupi berubah, yang kedua informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit. Pertimbangan material mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan. Pertimbangan kualitatif berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor. Pertama, hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan dan total aktiva dan ekuitas pemegang saham dan neraca. 2. Faktor kualitatif seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum dan kecurangan. Syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan klien untuk mempertahankan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Terakhir yaitu latihan menentukan materialitas. Dalam menentukan materialitas terbagi ada 2, yaitu overall materiality dan performance materiality. Overall materiality didasarkan atas persepsi auditor mengenai kebutuhan pemakaian laporan keuangan. Auditor dapat mengasumsikan hal-hal berikut mengenai pemakaian laporan keuangan. Yang pertama yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bisnis, kegiatan ekonomis, dan akuntansi. 2. Mempunyai keinginan untuk mempelajari informasi dalam laporan keuangan dengan cukup cermat. 3. Memahami bahwa laporan keuangan dibuat dan diaudit pada tingkat materialitas dan mengabaikan yang tidak material. 4. Menerima ketidakpastian yang inheren
dalam penggunaan estimasi, judgement, dan pertimbangan mengenai. Terakhir yaitu latihan menentukan materialitas. Dalam menentukan materialitas terbagi ada dua, yaitu overall materiality dan performance materiality. Overall materiality didasarkan atas persepsi auditor mengenai kebutuhan pemakaian laporan keuangan. Auditor dapat mengasumsikan hal-hal berikut mengenai pemakaian laporan keuangan. Yang pertama yaitu mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bisnis, kegiatan ekonomis, dan akuntansi. 2. Mempunyai keinginan untuk mempelajari informasi dalam laporan keuangan dengan cukup cermat. 3. Memahami bahwa laporan keuangan dibuat dan diaudit pada tingkat materialitas dan mengabaikan yang tidak material. 4. Menerima ketidakpastian yang inheren dalam penggunaan estimasi, judgement, dan pertimbangan mengenai